Halo Solbadis, apa kabar? Aku pengen ngomongin tentang the things about spiritual love, spiritual connection. Sesuatu tentang spiritual connection sering sekali dibikin menjadi sebuah label tertentu. Which is maybe kamu sering banget ngedengar kata-kata twin flame, soulmate, karmic, dan banyak banget orang yang akhirnya menjadi terobsesi ya dengan hal tersebut. Aku nggak bilang kalau itu salah, karena aku pernah bilang bahwa salah atau benar itu sebenarnya relatif ya, karena itu adalah tingkat kesadaran berbeda aja. But the thing is, how you can be sure that this is a spiritual connection that you have with this person, itu adalah ketika hidupmu berubah setelah mengenal atau setelah berpisah dengan orang yang kamu kenal ini. Dan ketika aku bilang hidupmu berubah, itu berubah menjadi lebih baik. Bukan berubah menjadi pembunuh karena dendam, atau bukan berubah menjadi orang yang pengen menunjukkan bahwa you can live without him and then you do the revenge. Bukan seperti itu. Jadi ketika kamu mempunyai satu fase di dalam hidupmu di mana kamu mengenal seseorang, dan setelah kamu mengenal orang itu ada turbulensi tertentu, kamu harus menyelesaikan koneksi dan relasi dengan orang tersebut. Namun hidupmu setelah itu berubah. Soul buddies, you definitely have the spiritual connection with this person, karena arti dari spiritual connection adalah koneksi yang mengarahkan kita menjadi lebih baik secara spiritual. Dan salah satu tujuan dari spiritual connection itu adalah to make us spiritual. Dan apa yang aku bilang tentang spiritual, pernah aku bahas juga di episode-episode sebelumnya, adalah kesadaran kita berubah tentang hidup kita, tentang Tuhan, dan juga tentang alam semesta ini. Menjadi lebih dalam, menjadi lebih non-judgmental, dan menjadi lebih sadar. Dan dari situlah kamu bisa lebih bangkit. Dan ketika kamu bangkit, di situ potensi-potensi yang sebenarnya dari dulu sudah storage ya di dalam dirimu sudah ada, tapi kamu gak sadar, itu mulai terbuka satu demi satu seperti layer bawang. Bukan cuma healing yang seperti layer bawang, tapi juga potensi kamu yang tersembunyi. Ketika kamu bisa bangkit dari luka karena spiritual connections ini, dihadapkan pada misi jiwamu, di situ potensimu mulai satu demi satu terbuka loh. And that makes sense, karena tujuan dari spiritual connection, kenapa kamu harus bertemu dengan orang yang merubah hidupmu, itu sebenarnya supaya kamu bisa lebih mengenal dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengenal dirimu sendiri, kamu tahu bahwa kamu punya cinta yang lebih besar daripada apa yang selama ini kamu pikir tentang cinta itu sendiri. Kamu punya pengertian yang berbeda tentang cinta. Cinta ya cinta, tanpa ada ambisi, tanpa ada posesif, tanpa ada kecemburuan, tanpa ada rasa saling menghakimi. Dan kamu mulai menyadari bahwa selama ini betapa kamu sangat judgmental terhadap dirimu sendiri, dan ketika kamu dihadapkan dengan spiritual connection, kamu dipaksa untuk merubah pandangan itu. Jadi mulailah kamu mencintai dirimu sendiri, rasa cinta itu tumbuh. Dan ketika pelajaran itu memang tidak sampai di situ, tujuan dari spiritual connection adalah cinta yang tanpa syarat. Baik kepada dirimu sendiri dengan segala hal yang sudah kamu judge tentangnya,
Mungkin kamu menghakimi betapa bentuk fisikmu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Mungkin kamu menghakimi kenapa nasib dan takdirmu seperti apa yang kamu rasakan hari ini. Mungkin kamu juga menghakimi kenapa kamu harus mengalami hal ini, kenapa aku tidak mampu untuk bangun dari rasa sakit hati ini. Mungkin kamu menghakimi pekerjaanmu setiap hari yang kamu lakukan. Mungkin kamu menghakimi otakmu yang seharusnya bisa berfungsi lebih baik daripada hari ini. Semua itu hilang. Itu tujuannya. Kamu mencintai dirimu sendiri tanpa tapi. Dan siapa yang menyadarkanmu ketika kamu dihadapkan dengan spiritual connection? Spiritual connection akan menunjukkan segala traumamu, segala lukamu, penolakan, abandonment, dan juga unworthiness. Tapi tujuan dari spiritual connection dengan menunjukkan semua luka ini adalah kamu damai dengan hal tersebut. Hal itu memang akan tetap ada. Tapi kamu bisa lebih baik kepada dirimu sendiri, kamu bisa lebih lembut. Dan siapa sih yang sebenarnya memang seharusnya ada ketika kamu merasa diabaikan atau ketika kamu merasa tidak berharga? Itu seharusnya adalah dirimu sendiri yang ada di situ untuk benar-benar memberikan kebesaran hati kepada kamu sendiri bahwa kamu bukan tidak berharga, kamu bukan diabaikan, kamu bisa mengisi dirimu sendiri tanpa harus menunggu orang lain yang mengisi. Soul Buddies itu adalah hal yang sangat sulit loh. Dan beberapa manusia di muka bumi ini membutuhkan itu. Tapi nggak sadar gimana caranya mereka bisa mengalahkan diri sendiri dan tidak lagi judgmental terhadap diri sendiri sampai spiritual connection itu hadir. Segala penolakan, segala rasa sakit hati yang diakibatkan oleh pertemuan dan perpisahan itu, segala rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi akan membuat egomu jatuh. Ya, pasti. Tapi di balik itu semua, you will rise like a phoenix from the ash, from the dust. You will rise with the love within your heart. Bahkan ketika kamu sudah dikecewakan oleh yang kamu pikir itu adalah cinta, kamu tetap akan memilih cinta, bukan dendam. Karena di dalam spiritual connection ada rasa ketidakmampuan untuk membenci. Di dalam spiritual connection, keinginan untuk membenci itu diubah. Well, I know all the hideous things, but it cannot reduce the good thoughts that I have anyway. Dan semua itu terrefleksikan, terproyeksikan seperti cermin di depan matamu. Cermin yang sempurna. Di situ cermin itu menunjukkan apa aja lukamu yang sebenarnya. Tapi selain menunjukkan luka, cermin itu juga menunjukkan potensimu yang sebenarnya selama ini tersembunyi, yang selama ini sebenarnya kamu gak sadar kamu punya. Potensi-potensi itu yang sebenarnya membuka jalan demi jalan kamu menjadi seperti saat ini. Dan dari situ kamu berpikir, layakkah aku membenci dia? Setelah kebijaksanaan ini aku bisa akses. Yang ada adalah rasa cinta yang jauh lebih besar daripada pertama kali kamu bertemu dengan dia. Dan rasa cinta itu benar-benar terpancar kemana-mana. Jadi spiritual connection itu seperti dinamo ya guys. Spiritual connection itu seperti dinamo yang mengaktifkan cinta kepada diri sendiri. Dan ketika kita sudah cinta kepada diri sendiri, apa yang terpancar? Ya cinta itu sendiri. Ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita mencintai orang lain juga tanpa tapi. Kita mencintai orang lain tanpa syarat. Dinamo ini menggerakkan dan mengaktifasi yang namanya unconditional love. Unconditional love itu adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa memahami dan mempraktekkannya? Betapa sulitnya kamu bisa detach
dengan orang yang melakukan apa yang tidak kamu kehendaki dan kamu tetap bisa mencintai itu. Dalam sebuah hubungan eksklusif, hampir tidak mungkin ada cinta tanpa syarat. Karena kamu punya attachment, aku pun demikian. Tapi dengan spiritual connection, ketika memang semua itu harus terjadi, dan kamu menerima bahwa itu terjadi, cinta tanpa syarat itu dengan otomatis terpancar karena kamu teraktivasi untuk mencintai dirimu sendiri. Gak ada lagi yang namanya self-judgment. Kamu memahami siapa dirimu, kamu mengenal, you know thyself. That's the purpose of the spiritual connection. And when you love yourself, you spread the love even to your exclusive one partner. Kamu lebih bisa terbuka gitu. Kamu lebih bisa memahami orang ini, apa yang membuat dia bahagia juga membuat aku bahagia. Dan dengan kamu melihat orang lain bahagia, dirimu juga bahagia. Orang yang bahagia bisa lebih mencintai orang lain dengan lebih baik. Apa yang tersisa dari kita yang sudah bahagia adalah cuma cinta. Dan itu kembali lagi kepada dinamo tadi, kepada si spiritual connection ini. So, there is nothing they can do can make me love them any less. Di situ purpose-nya, unconditional love. Jadi, secara singkat, spiritual connection terjadi karena dirimu memang sangat membutuhkannya. Karena mungkin kamu sudah terlalu jahat kepada dirimu sendiri. Dan ketika spiritual connection itu terjadi, kamu akan sakit. Kamu akan diproyeksikan dengan berbagai macam luka dan trauma yang memang kamu punya. Dan ini akan bertindak seperti cermin yang sempurna, soul buddies. Seperti itu tadi, dua luka yang paling besar adalah abandonment dan unworthiness. Rasa tidak berharga dan rasa diabaikan. Itu akar dari semua luka. Dan itu akan mengemuka. Jangan pernah ditanya berapa air mata yang mungkin keluar dalam perjalanan untuk menyembuhkan diri sendiri. But that's the process. That's even the progress. Dan ketika kamu menyadari tentang luka-luka tersebut, kamu berusaha kan untuk menyembuhkan itu semua. Dan ketika kamu berusaha untuk menyembuhkan itu semua, kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai memahami apa saja yang diriku punya dan tidak. Dan bagaimana aku bisa deal dengan itu, bagaimana aku bisa menerima kekuranganku. Dan ketika kamu mencintai dirimu sendiri, potensi tersembunyi yang sebenarnya kamu sudah punya dicerminkan juga oleh spiritual connection ini. Kamu gak pernah tahu tuh kamu sebenarnya bisa apa sebelum ini. Atau kamu tahu tapi kamu gak sadar bahwa itu adalah sebenarnya adalah kekuatan. Akan tiba-tiba terbuka jalan pintu demi pintu yang terfokus pada potensi itu. And that's very magical, okay? Satu hal yang bisa kamu tahu tentang sesuatu yang magical itu adalah ketika kamu mensyukurinya. Ketika kamu menyadari bahwa wow, this is something magical and then you grateful about it. Kamu menyadari bahwa this is my potential that I always deny, that maybe I am never aware of. Dan ketika kamu sudah mulai terbuka potensi satu demi satu dengan rasa cinta kepada diri sendiri, rasa cinta kepada makhluk lain pun terpancar sebegitu hebatnya dari dirimu. Kamu tidak repot memikirkan apa pemikiran orang lain, kalau aku begini, kalau aku begitu, kalau aku begitu. Yang kamu lakukan hanyalah berdasarkan dari hati yang tulus. Dan ketika kamu sudah bisa melakukan semua itu dan kamu berbalik melihat dia lagi, yang tersisa hanya rasa cinta. Cinta tanpa koma. Apalagi kata tapi. Kalau hal ini tidak terjadi, kamu tidak seperti ini di hari ini. Kesadaran itu adalah kunci di mana kamu sudah berhasil mengaktifkan unconditional love. There's nothing they can do can make you love them any less, with or without you.
since then you can only wish their happiness. Karena kesedihannya mungkin membuatmu juga sedih. Karena kamu bisa happy melihat orang lain bahagia. Begitu juga dengan dia, tanpa terkecuali. Itu semua terpancar ketika kamu berhasil untuk bangkit. So, perpisahan dari spiritual connection, it doesn't always mean the end. It doesn't always mean the expectation to be with or without them anyway. But along the journey, the universe will tell you apa yang sebenarnya memang menjadi milikmu itu akan menjadi milikmu. Perjalanannya aja yang mungkin berbeda. But meanwhile, kamu akan menyadari banyak hal, menyadari sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu sadari kalau kamu tidak bertemu dengan spiritual connection ini. So, dia adalah penolong terbesar di dalam hidupmu despite apa yang dia lakukan. Pemahaman ini sangat berharga. So, Badis, itu yang mau aku sampaikan. Aku minta maaf kalau ada hal yang sulit untuk dipahami atau sulit untuk dimengerti kata-kataku. So, Badis, komen aja. Aku akan berusaha untuk menjelaskannya lagi. Aku melakukan ini supaya banyak orang yang memang tersadar bahwa cinta ya cinta. Gak perlu embel-embel apapun itu, apalagi label. Tujuan dari spiritual connection sebenarnya adalah unconditional love, cinta tanpa syarat, baik kepada dirimu sendiri, kepada semua makhluk hidup, dan kepada orang yang menyebabkan kamu seperti itu. So, thank you udah bersamaku, Soul Buddies. Selamat melakukan segala kegiatan lainnya, and see you di topik-topik yang lainnya. Bye-bye, Soul Buddies.